Hari ini di penghujung bulan Maret ya, tanggal 31 Maret 2022, ini ada tampilan yang terbaru dari aplikasi B-Network. Tapi ada yang lebih wow lagi loh ya, bukan masalah tampilan di sini. Tapi apa? Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini, saya akan membahas aplikasi B-Network atau By Network atau piye lagi atau yo pemane Mas Bro ya. Nyantai wae Mas Bro ya. Ini aplikasi B-Network ini bikin deg ser bagi semua yang masih belum mendapatkan kesempatan mendapatkan slot KYC ya. Kayak saya, iya juga sih. Enggak. Saya bikin nyantai kok rekan-rekan. Ini serius, saya nyantai ya. Saya mau KYC kapanpun itu ya terserah dari B-Network ya, karena sesuai yang diinformasikan dari pihak core team maupun dari moderatornya, jangan khawatir, semua pasti akan dapat kebagian slot KYC ya, semua. Cuman kapan dan kapannya itu ya bahasa saya sih ya rezeki-rezekian bro ya. Nanti kalau kita sudah klik petirnya dan kita tampil mendapatkan slot KYC-nya, ya harus kita lakukan ya. Tapi kalau kita nggak mendapatkan slot KYC-nya, ya sudah, kita klik aja petirnya terus. Walaupun Anda sudah mendapatkan slot KYC, ya harus ngeklik petirnya terus ya, kayak gitu ya. Hari ini ada tampilan terbaru ya di aplikasi kita ini. Tapi saya nanti nggak bahas ini ya, nggak bahas ini aja maksudnya. Ada sesuatu yang penting buat kita semua, para pengguna aplikasi B-Network, terutama yang sudah melakukan KYC. Nanti ada satu kalimat yang bikin Anda, saya, dan semuanya ya justru lebih lebih hati-hati dan lebih nyantai. Hati-hati itu maksudnya apa? Yang sebelum melakukan KYC lebih hati-hati, dan lebih nyantainya kalau kita sudah melakukan prosesnya benar ya nyantai aja ya. Sekarang kita lihat tampilan di sini. Tampilan di sini ini seperti tampilan beberapa waktu yang lalu ya sebenarnya ya. Ini seperti ini, cuman ini kalau diklik di sininya ini mengingatkan kita. Nah, diklik ya. Ini mengingatkan kita seperti ini tulisannya rekan-rekan. Berkomitmen pada pengaturan penguncian. Ini yang sudah melakukan lockup ya. Sehingga tampilannya sudah seperti ini, otomatis ini nggak bisa diapa-apain ya. Anda telah berkomitmen pada pengaturan penguncian Anda. Peningkatan lockup berlaku dan meningkatkan tingkat penambahan Anda mulai 14 Maret 2022. Hitung mundur durasi penguncian awal dimulai pada hari transfer pertama Anda ke mainnet ya. Terus ini secara otomatis mengunci sebagian Pi dari saya berdasarkan komitmen Pi saya akan terus dikunci pada tingkat ini untuk transfer mainnet di masa mendatang kecuali disesuaikan nanti. Nah ini ya. Nah seperti ini rekan-rekan. Saya kemarin kalau ditanya rekan-rekan, saya jawab apa adanya aja. Kenapa saya kok melakukan penguncian hanya 50%? Ya iyalah, saya kepingin nanti itu ada yang dicairkan, ada yang tidak gitu ya. Tapi kan kita sama-sama nggak tahu prosesnya gimana ya. Sudah saya ikuti, kalau memang syaratnya harus lock up, ya saya lock upnya 50%. Ada rekan-rekan yang presentase pengunciannya itu sampai 100%, ada yang 90%. Itu apa ya? Itu hanya masing-masing. Kalau saya memang cuma 50%.
Dan ini masih nggak dikit-dikit amat ya. Kalau dikit amat kan 25%. Tapi nggak masalah. 25% kayak 100% kayak 90% kayak atau berapa persen itu pilihan kita masing-masing. Terus yang berikutnya durasi penguncian. Ini kenapa kok saya bikin 6 bulan? Nah itu tadi. Nanti setelah 6 bulan kalau memang ini menguntungkan bagi kita untuk kita lock up itu lebih banyak lagi dan segala macamnya, ya saya kunci lagi. Ini kan namanya uji coba. Namanya pertama kali bagi saya loh ya. Pertama kali ya saya nggak pakai kuncian 3 tahun atau 1 tahun. Takutnya nanti dikala saya kunci 3 tahun kan nggak bisa dirubah bos. Saya kunci 3 tahun nanti sudah setahun saya kepingin mencicipi lah berapa pi-nya, nggak tahu dijual 1 pi ya. Halu bang, nggak halu lah. Ini kita ngikuti aturan main ya. Masalah nanti proyeknya ini sukses atau gagal ya kita lihat nanti ya. Tapi yang jelas kita namanya berproses ya, kita berharap mudah-mudahan project dari aplikasi Binetwork ini berhasil sehingga kita semua para pioner juga ikut menikmati hasilnya bos, sesuai proses masing-masing. Ya, dengan penguncian ini ada tulisan seperti ini, meningkatkan tingkat penambangan yang dihasilkan plus 62,90%. Ini hasilnya nanti ya, hasil tambahnya ya. 50 kali 50 plus log, ini apa rumusnya? Anda telah menyelesaikan 328 sesi penambangan sejauh ini. Hitung mundur durasi penguncian akan dimulai setelah transfer saldo ke mainnet. Penguncian Anda sebelumnya akan mempengaruhi hadiah penguncian Anda secara keseluruhan. Desain dan formula penguncian dapat mengalami perubahan kecil. Status terkunci berkomitmen pengaturan ini mengikat dan akan berlaku untuk transfer pertama Anda ke mainnet. Nah, pertanyaannya akun rekan-rekan sudah seperti ini apa belum? Maksudnya sudah tampilannya seperti ini apa belum? Masalah ininya beda-beda bos. Kalau Anda kemarin kuncinya 90% ya 90%. Kalau Anda kuncinya kemarin itu durasi pengunciannya itu 1 tahun ya 1 tahun ya. Sesuai yang Anda yang Anda lock up ya. Settingan Anda pribadi. Gitu ya rekan-rekan. Nah, setelah kita bahas tampilan terbaru ini, kalau saya mau baca ini, panjang bos. Anda bisa baca sendiri, nanti Anda bisa pingsan. Apalagi ini bahasa Inggris semua ya. Wah. Bablas yang ini. Ya, ini Anda baca sendiri aja ya. Saya mau ngartikan ini tapi panjang bos ya. Panjang kali lebar ini kalau saya baca pun nanti Anda pasti akan tertidur dengan nyenyaknya. Sudah kopinya nggak diminum, nggak dengarkan suara saya, yang suara saya fales-fales ini ya. Suara saya ini ternyata banyak itu ya, banyak yang ngembarin ya, duplikat suara saya ini ya. Yang katanya kembar sama si A, si B, si C. Mohon maaf ya yang punya suara-suara itu ya. Ini bukan niatan saya, ini semua dari Tuhan, dari Allah ya. Oke ya. Saya ini tadi secara iseng-iseng lihat di kolom komentar Pioner Indonesia ini ya. Ada sesuatu percakapan yang luar biasa. Ada 3 percakapan yang saya screenshot yang mantap ya. Ini bagi Anda yang sudah melakukan KYC, jangan buru-buru senang. Dan bagi Anda yang belum melakukan KYC, ini justru bisa buat pegangan buat kita ya. Buat pegangan kita supaya kita lebih bukan takut ya, tapi lebih hati-hati lagi ya. Oke ya, kita lihat percakapan yang ada di kolom chat Pioner Indonesia ini hanya 3 kok. Saya nggak ambil banyak karena banyak percakapannya, mantap. Ini yang pertama, ada pertanyaan dari saudara Fatur 060590 ya di kolom chat Pioner Indonesia itu. Moderator, ini mungkin maksudnya moderator ya, di sini modestor ya. Biasa ya kalau salah ketik ya, saya sering malah ya. Moderator Indonesia, izin bertanya. 1. Apakah untuk yang sudah melakukan KYC di uji coba 100 dan 50 sudah ada yang validasi? Nah, ini ya. 2. Untuk mengetahui bahwa KYC uji coba kita telah gagal, itu apakah nanti akan diberitahukan oleh CT kepada kita dan gimana caranya? Nomor 3. Kalau kita sudah melakukan KYC uji coba di 100 garing 50 negara yang lalu dan ternyata di beranda Binetwork mendapatkan pop-up KYC, apakah kita boleh melakukan KYC lagi? Mohon penjelasannya, moderator Indonesia. Ini mantap ini pertanyaannya nih, makanya saya bagikan kepada rekan-rekan ya. Ini terima kasih kepada saudara Fathur 060590 ya. Salah satu pioner Indonesia yang bertanya ini karena ini bermanfaat buat seluruh pioner yang ada di Indonesia, termasuk saya. Ini termasuk saya, makanya saya screenshot ya.
Jawabannya dari sang moderator seperti ini. Ini moderator yang menjawab, moderator yang bernama di sini akunnya Mastercoin ya, Mastercoin tulisannya MAST3RCOIN. Jadi bacaannya ini Mastercoin ya. Ini menjawab saudara Fathur 060590. 1 ya, sudah ada yang tervalidasi. Untuk negara mana saja kami belum ada info. Ini maksudnya negara ya, tulisannya di sini negara, mungkin salah ketik ya. Ya, ini pertanyaan 1 tadi. Nomor 2 jawabannya adalah untuk mengetahui silakan buka kyc.pi, maka akan ada info di sana review, diterima, garing, reject atau sedang dalam proses. Ya, ini bagi yang sudah melakukan KYC 100 atau 50 uji coba per negara itu ya. Ada kok, ada yang sudah dapat kesempatan ini. Coba dicek ya. Kalau nggak salah beberapa teman-teman ini sudah ada yang komen gitu ya di konten video saya sebelumnya ya. Ya, teman saya juga ada sih. Terus yang nomor 3, abaikan saja sampai status review nomor 3 terbaca atau tertulis ya. Jadi kalau ini pertanyaannya nomor 3 biar jelas. Kalau kita sudah melakukan KYC uji coba 150 negara yang lalu ternyata di beranda Pi Network mendapatkan pop-up KYC, apakah kita boleh melakukan KYC lagi? Jadi disuruh ngabaikan. Ini seperti yang kita bahas tempo hari ya. Biarkan. Nanti kalau kita malah ngeklik, nanti terindikasi akun apa ya? Akun apa ya kemarin ya? Akun palsu ya, karena ada 2 data kalau nggak salah kemarin salah satu moderator bilangnya gitu ya. Oke ya, ini informasi yang terakhir. Apa itu? Dilihat ini. Teng dong. Ini dari salah satu moderator yang bernama Riyadi69 ya. Perlu diketahui bahwasannya yang sudah KYC itu baru sepertiga jalan agar terverifikasi KYC. Ingat loh ya, sepertiga. Ya. Sepertiga isi KYC, sepertiga lolos atau tidak dari validator Indonesia, dan sepertiganya lagi adalah lolos atau tidak dari sistem. Jadi, jangan bersenang hati terlebih dahulu. Siapa tahu ditolak. Aduh, ini rekan-rekan kata-kata ini, aduh, nggak enak tapi harus didengar ya rekan-rekan ya. Kalau siapa tahu ditolak itu loh ya. ya pastikan, sekali lagi pastikan data diri Anda sudah benar, penulisannya sudah benar, terus apa ya? Dan yang Anda daftarkan, misalnya Anda punya akun keluarga ya, jangan sampai salah masukkan ya. Misalnya ini akunnya istri Anda, tapi pada saat proses KYC Anda bingung, ini akun siapa ya? Dulu daftarnya ya, saya apa istri saya ya? Jangan sampai gitu, bisa dicek bos ya. Bisa dicek di profilnya itu akun siapa. Jadi Anda nggak usah gopo lek dari wong Jawa, ojo panik ya. Kalau katanya teman-teman yang suka main PS panik attack, jangan ya, dibikin nyantai wae ya. Jadi diisi yang benar. Gitu ya rekan-rekan. Jadi yang sudah melakukan KYC jangan terlalu berbangga dulu. Tapi kalau menurut saya setidaknya Anda sudah melewati pintu pertama. Bahasa saya nih ada pintu 3 ini. Pintu pertama Anda melakukan proses KYC. Pintu kedua Anda proses validasi dari tim validator Indonesia. Proses ketiga Anda akan divalidasi dengan sistem. Ya gitu ngomong-ngomongnya. Mudah-mudahan seluruh pionir Indonesia, seluruhnya. Ini bukan hanya tim saya, ini bukan hanya yang sering berkunjung di Devs Channel ya. Seluruhnya itu berhasil melakukan KYC dan semuanya lolos KYC. Sehingga kita semuanya nanti tinggal ngikuti aturan main berikutnya dari Pi Network atau dari core timnya. Gitu ya rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Yang paling mencotot ini tetap semangat, dan tetap semangat buat semuanya. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan dan salam putih.